Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadiratul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali dengan istiqomah pengajian atau ngaji bersama, bareng-bareng ngaji untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang ke-24 Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk agar menjaga hati kita tetap ikhlas, jangan sampai riya, jangan sampai muncul yang namanya penyakit hati, riya ataupun sum'ah, supaya amal kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu bekal kita nanti di akhirat. Tidak ada lagi kecuali amal ibadah kita. Maka Rasulullah menegaskan al-ikhlas, supaya tetap ikhlas dalam beramal, sehingga diibaratkan yang namanya ikhlas itu ketika kita bersedekah, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita tidak tahu apa yang diberi. Itu perumpamaannya. Anggota badan kita saja sendiri nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Akan tapi di sini jelaskan juga jangan sampai kita karena takut riya maka ibadahnya sembunyi-sembunyi, nggak mau jamaah ke masjid karena takut dikatakan riya. Padahal ada syiar atau ada ibadah-ibadah yang Allah anjurkan supaya hidup, supaya banyak orang. Artinya supaya syiar Islam itu benar-benar ada, seperti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, kemudian juga sholat fardu 5 waktu. Itu sunnah muakkad supaya semuanya hadir di masjid agar kelihatan Islamnya itu, oh ini subhanallah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kesepian karena takut dikatakan riya. Al-hadithul khamis wal 20, hadis yang ke-25, an Abdi Somad bin Al-Hisani qala, dari Abdi Somad bin Al-Hisan berkata, kuntu inda Sufyan Ats-Tsauri, saya bersama Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, asma'u minhul haditha, saya mendengarkan dari beliau hadis. Fakuntu fil masjidi yauman, suatu hari saya di masjid. Fasolaitul maghriba ma'ahu, kemudian saya sholat maghrib dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Fadakhala al-baita thumma kharaja ilayya wa biyadihi raghifun wa alaihi zabibun biqadri kafin. Kemudian bertamu ke rumahnya, beliau keluar dengan membawa roti dan di atasnya anggur kering seukuran cakupan itu. Fatanamtu khalwatahu faqultu rahimakallahu law imbasata ila nasi fayatika syarih wal wadi wal ghani wal faqir. Seandainya, kemudian saya berkata pada beliau, semoga Allah merahmatimu, seandainya engkau menyebarkan kepada manusia, maka akan datang kepada engkau asyarif, orang yang mulia, wal wadi, orang yang rendah, wal ghani, orang yang kaya, wal fakir, orang yang miskin.
Fa yastami'una minkal hadis, maka mereka semua akan mendapatkan, akan mendengarkan hadis dari engkau. Maksudnya Abdul Somad ini menyarankan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri agar membuka majlis, membuka pengajian, agar orang-orang pada datang kemudian mendengarkan hadis dari beliau. Wa yahmaluna angkal hadis, dan mereka semua akan membawa, menyebarkan dari engkau hadis yang engkau sampaikan. Faqala li Sufyan kemudian Sufyan bertanya kepada saya, ayu rajulin indaka Mansur, tahukah kamu siapa itu Mansur? Qala, berkata musannif, qultu imamun thiqatun mahmumun. Saya menjawab, beliau adalah, Mansur itu adalah imam yang adil dan dapat dipercaya. Qala, kemudian Imam Sufyan Tsauri berkata, fa ayyur rajulin indaka Ibrahim an-Nakhai, kenalkah engkau siapa itu Ibrahim an-Nakhai? Qala, qultu imamun min a'immatil muslimin. Saya menjawab, beliau adalah seorang imam daripada imam-imam muslimin. Qala fa ayyur rajulin indaka Alqamah wa Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau bertanya kepada saya, kenalkah engkau siapa itu Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud? Qala, berkata musannif, qultu, saya menjawab, min afadhili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang-orang yang utama dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Qala, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, haddatsana Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud. Diceritakan, disampaikan kepada kami dari Mansur dan dari Ibrahim an-Nakhai dan dari Alqamah dan dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, lama khalaqa jannati adnin, ketika beliau telah menciptakan surga Aden, da'a Jibril alaihissalam, beliau Allah SWT memanggil malaikat Jibril, faqala lahu, dan berfirman kepada malaikat Jibril, intalik fanzur ila ma khuliqa li'ibadi wa awliyai, pergilah kamu malaikat Jibril dan lihatlah apa yang saya ciptakan untuk hamba-hambaku dan untuk wali-waliku. Qala, berkata musannif, fadhahaba Jibril alaihissalam yafufu fi tilkal jinan, maka pergilah malaikat Jibril dan mengelilingi, kalau bahasa kita mubang-mubang, yaqufu fi tilkal jinan, mengelilingi surga Aden tersebut. Fa asyrafat ilaihi jariyah min huril ain min ba'di tilkal qusur, maka mendekatlah seorang perempuan dari bidadari yang datang dari, yang muncul dari sebagian istana-istana di dalam surga Aden tadi, surga Aden. Fatabassamat ila Jibril alaihissalam, kemudian bidadari tersebut tersenyum kepada malaikat Jibril. Fabu'at jannatu adnin min dha'i thanayaha, fa kharaja Jibril alaihissalam sajidan fa dhanna annahu min nuri rabbil izzah. Bidadari tersebut tersenyum kepada malaikat Jibril, maka karena senyumannya fadha'at jannatu adnin, jadi bercahaya, jadi terang surga Aden tadi dari sinar gigi depannya bidadari tersebut, sehingga malaikat Jibril sujud karena menyangka bahwa itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Panadatsu, maka bidadari tersebut memanggil malaikat Jibril, ya amin Allah, irfa' rasaka, angkatlah kepalamu wahai malaikat Jibril. Fanadhara ilaiha faqala subhanalladzi khalaqaki, kemudian malaikat Jibril melihat pada bidadari tersebut
dan berkata, Subhanalladzi khalaqaki, maha suci Allah yang telah menciptakan engkau. Faqalat al-jariyah, ya amin Allah. Maka berkatalah bidadari tersebut, ya amin Allah, wahai malaikat Jibril, atadri liman khuliqtu, apakah engkau tahu liman khuliqtu, untuk siapa saya diciptakan? Qala, berkata malaikat Jibril, la, saya tidak tahu. Qalat, inna Allah ta'ala khalaqani liman athara ridallahi ala hawa nafsihi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan saya itu bagi orang yang mendahulukan ridhonya Allah atas hawa nafsunya. Wa su'ilan Nabi alaihissalam an bina'il jannah. Dan Rasulullah SAW ditanya tentang bangunan di surga itu. Kaifa banauha, kaifa binauha, bagaimana bangunan surga tersebut. Faqala lubnatun min fiddatin wa lubnatun min dhahabin. Rasulullah menjawab, bangunan di surga itu lubnatun, batu batanya, min fiddatin, terbuat dari perak, wa lubnatun min dhahabin, ada yang terbuat juga dari emas. Wa milatuha al-misk al-alfari, dan semennya itu terbuat dari misik yang sangat wangi. Wa turabuha az-za'faran, dan debunya itu adalah minyak za'faran. Wa hasabuha al-lu'lu wal yaqut, sementara kerikilnya itu terbuat dari intan berlian. Qala, berkata rawi, ja'a rajulun min ahlil kitab ila Nabi alaihi salam, datang seorang laki-laki dari ahli kitab dan orang Yahudi. Apakah engkau menyangka bahwasanya penduduk surga itu mereka semua makan dan minum? Qala Nabi alaihi salam, Nabi menjawab, ya, mereka semua makan dan minum. Walladzi nafsi biyadihi inna hadahum la yu'ti quwwatan mi'ati rajulin fil akli wa syurbi wal jima' wa syahwa. Nabi SAW menjawab, penghuni surga itu semuanya makan dan minum. Dan demi diri saya yang ada di tangan Allah, sesungguhnya salah seorang di antara mereka, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, la yu'ti quwwatan mi'ati rajulin, sungguh akan diberi kekuatan 100 orang, fil akli, dalam makan, wa syurbi, dan minum, wal jima', dan dalam berhubungan, wa syahwa, dan syahwa. Qala alladhi ya'kulu wa yashrabu yakunu lahu hajatun wal jannatu thayyibatun laysa fiha ada. Orang Yahudi tadi bertanya lagi, orang yang makan dan minum pasti dia akan buang hajat, sementara surga itu thayyibatun, tempat yang bagus, tempat yang baik. Laisa fiha ada, tidak ada di dalamnya kotoran-kotoran. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya pengen ngetes. Ya, Nabi katanya orang di masuk surga itu, penghuni surga itu makan dan minum. Iya, mereka makan dan minum. Dan Rasulullah menegaskan bahwasanya satu orang laki-laki di sana, sungguh Allah akan berikan kekuatan 100 orang dalam makan dan minum dan dalam jima dan syahwat. Kembali nanya lagi orang Yahudi, orang yang makan dan minum pasti dia akan buang hajat, buang kotoran. Sementara surga tempat yang bersih, nggak ada kotoran di dalam. Qala Nabi alaihi salam, Nabi menjawab, takunu hajat ahadihim rizqan yufidu min jildihi. Rasulullah menjawab, buang hajatnya
Mereka salah satu mereka adalah rizqan yufidu min jildihi. Itu adalah keringat yang keluar dari kulitnya. Karasyahil miski, seperti harumnya seperti minyak misik. Qala inna ahlal jannah mi'atu ashruna soffan, tamanuna soffan min ummati wa arba'una soffan min sa'iril umat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga itu ada 120 sof, 120 baris. Tamanuna soffan min ummati, 80 baris itu dari umat saya. Warba'una soffan min sa'iril umat, dan 40 baris sisanya adalah dari seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihissalam. Wakila, dan dikatakan inna kulla soffin minal masyriqi ilal maghrib, bahwasanya panjang setiap sof itu dari barat sampai timur. Wa aradu kulla soffin mithlu aradi dunia, dan luasnya setiap sof, setiap baris tadi seperti luasnya dunia. Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ta'ala yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada penghuni surga, penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaquluna, maka mereka semua penduduk surga menjawab, labbaika wa sa'daik, fayaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman, hal raditum, apakah kalian ridha? Fayaquluna, dan penghuni surga tadi menjawab, wa ma lana la narda faqad utitana ma lam tu'ti ahadun min khalqika, bagaimana kami tidak ridha, engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan salah seorang pun dari makhlukmu. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman, ana u'tikum afdhala min dzalika, saya akan berikan pada kalian yang lebih baik daripada itu semua. Fayaquluna, maka penghuni surga tersebut bertanya, ya Rabbi ayu syai'in afdhalu min dzalika, apa itu yang lebih baik daripada itu semua? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, uhilla alaikum ridwani fal asqatu ba'dahu, saya halalkan, saya berikan kepada kalian keridhaan saya, maka saya tidak akan marah lagi setelah itu, abadan, selamanya. Tsumma qala Nabi alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, yunadi munada idza dakhala ahlul jannah al jannah, menyeru seseorang jika penghuni surga sudah masuk surga semua, ana lakum an tahyaw wa la tamutu abada, sekaranglah waktunya bagi kalian untuk hidup wa la tamutu abada, dan tidak mati selamanya, wa antasihhu wa la tasqamu abada, dan akan sehat dan sehat selalu dan tidak akan sakit selamanya, wa antasubbu wa la tahramu abada, dan sekaranglah waktunya kalian untuk muda, menjadi orang muda terus, wa la tahramu abada, dan tidak menjadi tua selamanya, wa anta na'amu wa la tab'asu abadan, dan sekaranglah waktunya kalian untuk bersenang-senang, menikmati, dan tidak akan ada bosan selamanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa nudu antil kumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, a'adadtu li'ibadi shalihin ma la'an ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin. Allah berfirman, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh
yaitu apa-apa yang tidak bisa dilihat mata dan tidak bisa didengar telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Yaqra'u qaulullah ta'ala, firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la mau'idu sawati ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Panggonan, sungguh tempat sabuk kalian semua di surga itu lebih baik daripada dunia dan apa yang di dalamnya. Iqra'in syi'tum faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa orangnya yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh telah menjadi orang yang sukses, orang yang selamat, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau. Wa inna fil jannati syajaratun. Sesungguhnya dalam surga itu ada pohon, law sara ar-raqibu fi dhilliha mi'ata 'amin fama yaqahuha. Sungguh dalam surga itu ada pohon yang kalau seorang penunggang kuda mengelilingi bayangan pohon tersebut selama 100 tahun, fama yaqauha, tidak akan sampai mengelilinginya. Yaqra'un syi'tum badillin mamdudin wa ma'in maskud wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Wadhillim mamdud, dan bayangan yang terbentang, wa ma'in maskub, dan air yang, wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak juga dilarang. Wa furushin marfu'ah. Wa an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mughirah bin Syu'bah, anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, qala, bersabda, naja Musa alaihi salam rabbahu faqala ya rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah. Nabi Musa bermunajat pada Allah dan berkata, ya rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulul jannah. Beritahu saya siapa orang yang terakhir masuk surga. Wa kam yakun lahu minal jannati, dan berapa bagiannya di surga itu. Qala Allah Ta'ala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun akhrajahu minan nar bi rahmati. Tidak tersisa satu orang pun di neraka kecuali satu orang muslim akhrajahu minan nar bi rahmati, yang saya keluarkan dari neraka dengan rahmatku. Fa yaqifu ala babil jannati, dan dia berdiri depan pintu surga. Fa aqulu, maka saya ucapkan, udkhul al jannata, masuklah kamu ke surga. Fa yaqulu, kemudian si hamba tadi, si muslim tadi berkata, kaifa adkhulul jannah wa qad akhadha an-nasu manazilahum bi darajatihim walam yabqa li syai'un wala makanun. Si muslim yang terakhir masuk surga tadi berkata, ya Allah, bagaimana saya masuk surga sementara orang-orang yang lain telah mengambil bagiannya, telah mengambil kedudukannya, maka tidak akan tersisa untuk saya baik tempat ataupun rumah. Fa'aqulu, maka saya berfirman, abdi, wahai hambaku, atarqa fil jannati minal makani bimiqdari mamlakaini. Apakah kamu senang
apakah kamu senang di surga dengan bagianmu seluas satu kerajaan di dunia. Qala, berkata rawi, qala bersabda Nabi, fayaqulu qad raditu, maka hamba tadi, laki-laki tadi menjawab, saya telah ridha. Fa aqulu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, udkhulul jannata wa lak ad'afu dzalika, masuklah kamu surga dan bagimu kelipatan dari itu. Fa'fihi bimiqdari mamlakatu arba'ati mulukin min mulukid dunia, maka Allah memberinya dengan ukuran kerajaan, luas kerajaan empat kerajaan luasnya dari kerajaan dunia. Qala an-nabi, Nabi bersabda, yakunu mithla Khurasan wa Iraq wa Yaman wa Syam, luasnya itu seperti luasnya Iran, Irak, Yaman dan Syam. Luas sekali. Qala Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, ya Rabbi, akhbirni an awwali man yadkhulul jannah kam miqdar makanin minha. Wahai Allah, beritahu saya orang yang pertama masuk surga dan berapa bagiannya dari surga tersebut. Qala, Allah berfirman, ya Musa, hayhata ulaika humus sabiqun. Ini ungkapan alangkah jauhnya, bagiannya itu alangkah luasnya. Ulaika humus sabiqun, mereka lah orang-orang yang pertama. A'adatu lahum fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin qattu. Saya menyiapkan bagi mereka semua, as-sabiqun al-awwalun, itu ma la 'ainun ra'at, apa-apa yang tidak bisa dilihat mata, wa la udhunun sami'at, dan apa yang tidak dengar telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Qattun. Qala wa yu'ayyidu hadzal hadis ma ra'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan hadis ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah an Nabi alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhara man yadkhulul jannah law adhafa Adam alaihissalam ma'a dzurriyyatihi ajma'u law si'a dzalika makanan wa rizqan. Sungguhnya orang yang terakhir masuk surga itu bagiannya law adhafa Adam alaihissalam wa ma'a dzurriyyatihi ajma'u law si'a dzalika makanan wa rizqan. Kalau dikumpulkan semua keluarga Nabi Adam alaihissalam bersama keluarganya, dikumpulkan semua, masih lebih luas lagi tempatnya dan rezekinya. Hadis ke-25 ini tentang diciptakannya surga Aden yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang salih dan wali-walinya dan kasih-kasihnya, sehingga malaikat Jibril bertemu dengan bidadari dan ditanya bahwasanya bidadari mengabarkan, saya diciptakan bagi orang yang mendahulukan ridhonya Allah atas hawa nafsunya, mendahulukan ridhonya Allah atas egonya. Luasnya subhanallah, orang yang terakhir masuk surga saja Allah berikan 4
luas kerajaan di dunia, seperti diceritakan disabdakan Nabi, seperti luasnya Iran, Irak, Syam, dan Yaman. Sehingga di situ Nabi Musa juga bertanya kembali, kalau begitu siapa yang pertama masuk surga? Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Berapa bagiannya? Nah, maka nggak bisa dibayangkan. Maka katanya mala'an ra'at, tidak bisa dilihat mata, wala udhun sami'at, tidak bisa dengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.